dan dia juga support untuk G-Sync compatible. Jadi tentu saja ini yang dicari-cari biasanya ya, G-Sync compatible, karena banyak sekali para pengguna GPU Nvidia yang pengen merasakan teknologi G-Sync ya, tapi biasanya itu rata-rata di monitor-monitor kelas atas yang mahal-mahal. Nah, di monitor yang satu ini juga bisa G-Sync compatible dengan syarat kalian menggunakan DisplayPort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan di video kali ini kita akan kembali bahas mengenai sebuah monitor, yang mana monitornya adalah monitor yang satu ini ya. Ini adalah monitor gaming yang cocok juga untuk editing ya. Seperti apa detailnya kita akan bahas di video kali ini ya. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya agar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel yang satu ini. Oke, kita langsung aja unboxing ya sebuah monitor, yaitu LG 24GN600 ya, Ultra Gear. Kita lihat seperti apa monitor satu ini. Oke, yang pertama kita unboxing dulu ya, seperti apa aja yang ada di dalam boxnya ya. Kita lihat. Dan ini adalah salah satu kelebihan LG nih, kalau untuk monitornya ini dia untuk unboxingnya enak sekali ya, karena posisinya dia buka dengan cara seperti ini, jadi enak banget buat bukanya. Oke, yang pertama di sini ada power adapter, kemudian ada ini adalah HDMI ya, kabel HDMI, kemudian ini tiga ini adalah untuk standnya ya, untuk standnya, dan bentuknya huruf V seperti ini, dan ada warna merah-merahnya. Oke, kemudian baut-baut seperti biasa, kemudian ya ada beberapa buku manual, buku petunjuk seperti ini, kartu garansi juga ya, dan sebuah CD. Oke, kemudian kita buka, kita lihat seperti apa di dalamnya ya. Ya, ini ada monitornya, kita lihat. Ya, ini ya monitornya, langsung aja. Oke, kita lihat bagian belakangnya ini. Ada cukup menarik ya. Jadi ini ada logonya Ultra Gear ya. Jadi nggak pakai logo LG lagi. Kemudian ini untuk port-portnya ya. Ada satu DisplayPort, kemudian dua HDMI, kemudian untuk port audio, dan ini untuk power adapter ya. Dan ini untuk standnya nanti. Dan untuk menunya nanti ini pakai joystick seperti biasa LG ya. Oke, langsung aja kita pasang monitornya.
Oke, berikutnya secara spesifikasi, monitor yang satu ini memiliki ukuran layar 24 inch dengan resolusi 1920x1080p atau Full HD ya. Dan panel yang digunakan adalah IPS. Jadi ini menjamin bahwa tentu saja akurasi warnanya bagus dan juga viewing angle-nya luas ya, karena layar yang digunakan adalah IPS. Kemudian yang menarik berikutnya, di sini dia sudah memiliki refresh rate yang tinggi yaitu 144 Hz dengan response time 1 millisecond gray to gray. Itu artinya memang ini monitor benar-benar disetting untuk para gamer ya. Jadi menarik sekali IPS panelnya, tapi dia sudah memiliki refresh rate yang tinggi dan juga response time yang kencang. Jadi monitor yang tepat untuk para gamer, tapi juga bisa dipakai untuk para editor karena layar yang digunakan adalah IPS yang memang cukup memanjakan bagi para editor ya kalau kita pakai panelnya IPS gitu ya. Kemudian berikutnya di sini juga sudah ditanamkan teknologi adaptive sync yaitu FreeSync ya, AMD FreeSync, yaitu AMD FreeSync Premium, dan dia juga support untuk G-Sync compatible. Jadi tentu saja ini yang dicari-cari biasanya ya, G-Sync compatible, karena banyak sekali para pengguna GPU Nvidia yang pengen merasakan teknologi G-Sync ya, tapi biasanya itu rata-rata di monitor-monitor kelas atas yang mahal-mahal. Nah, di monitor yang satu ini juga bisa G-Sync compatible dengan syarat kalian menggunakan DisplayPort pastinya ya. Jadi, nah yang menarik adalah di paket penjualannya atau di dalam boxnya tadi kita lihat di sana sudah disertakan satu DisplayPort ya, kabel DisplayPort. Jadi bahkan tidak ada kabel HDMI di situ. Jadi ini mungkin sudah disetting supaya kita pakai DisplayPort supaya kita bisa jalankan G-Sync compatible ya gitu. Dan bagi yang teman-teman yang mau nanya caranya gimana untuk ngaktifin G-Sync compatible, gampang sekali ya, tinggal pakai aja DisplayPort. Kemudian kalian cek di Nvidia Control Panel ya, kalian klik kanan, lihat di Nvidia Control Panel, kemudian di situ ada setup untuk G-Sync-nya ya gitu, tinggal enable aja di situ. Jadi kalian sudah bisa jalankan G-Sync compatible gitu ya. Itu yang menarik tentu saja ya. Jadi ini memang monitornya AMD FreeSync sebenarnya ya, tapi dia support untuk G-Sync compatible juga. Jadi kelebihan tersendiri lah ya. Kemudian berikutnya dia 99% sRGB ya, color gamut dengan HDR10. Dan kalau kita lihat secara appearance di sini sudah cukup keren ya, karena memang dia bezel-less ya. Jadi sisi atas kanan kirinya sudah tipis sekali bezelnya gitu ya. Kemudian berikutnya dia brightness-nya adalah 350 CD per meter persegi dengan kontras rasio 1000:1 ya, dan tentu saja viewing angle 178 derajat karena memang dia pakai panelnya IPS, jadi cukup luas ya untuk viewing angle-nya. Dan yang terakhir di sini layarnya adalah anti glare, jadi nggak mantul-mantul gitu ya. Jadi cocok banget nih kalau buat teman-teman ya, saya rasa editor maupun gamer lebih suka yang anti glare ya, dibanding yang misalnya glossy gitu, yang kalau kalian main ada pantulan di mana-mana ya. Jadi nggak apa, kalau misalnya ada yang lihat dari belakang kelihatan wajahnya pantulannya gitu, kurang enak. Tapi kalau memang anti glare seperti ini itu akan nggak begitu banyak pantulan dari sekitar kalian gitu ya. Jadi menarik lah, lebih fokus kita kalau misalnya pakai layar yang anti glare seperti itu ya. Namun sayangnya monitor yang satu ini memang tidak disertai oleh speaker ya, jadi nggak ada built-in speaker di dalamnya ya. Walaupun memang speaker itu nggak terlalu penting juga sih buat beberapa orang, mungkin nggak akan kepake juga, tapi mungkin sebagian orang ada yang pengen ada speakernya di dalam monitornya gitu ya. Itu salah satu minusnya, tapi nggak terlalu signifikan lah ya minus di situnya ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini garansinya adalah 1 tahun dari LG pastinya ya. Jadi dengan garansi yang standar lah ya, 1 tahun ya, walaupun nggak terlalu panjang garansinya, tapi ya cukup lah ya saya rasa. Nah, dari sekian banyak spesifikasi yang tadi ya, beberapa kelebihan maupun kekurangannya, monitor yang satu ini dihargai sekitar 2,6 sampai 2,8 jutaan. Jadi ada yang jual di sekitar itu ya, ada mungkin yang di atas 2,8 jutaan juga gitu kan, tergantung mungkin beberapa promo yang diberikan gitu dari toko-tokonya. Nah, dengan harga segitu bagaimana, apakah ini cukup worth it? Ya kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi monitor yang satu ini saya rasa secara spesifikasi cukup mumpuni kalau memang kalian tujuannya untuk gaming ya, karena dia punya refresh rate yang tinggi 144 Hz dan juga response time yang kencang ya, 1 millisecond gray to gray. Itu sangat membantu sekali bagi kalian para gamer tentu saja. Nah, di luar itu dia juga spesial karena dia gunakan panel IPS. Jadi walaupun
refresh rate tinggi, response time yang kenceng, biasanya pakai panel TN atau VA. Nah, ini pakai panelnya IPS yang tentu saja akan sangat memanjakan kalian karena secara akurasi warna itu sangat bagus ya. Dan viewing angle juga luas dan itu cocok sekali tentu saja untuk para editor juga. Jadi kalau kalian gamer yang pakai monitor juga untuk ngedit video atau ngedit foto dan lain-lain, ya itu monitor yang satu ini juga cocok sekali untuk kalian gunakan gitu ya. Nah, di rentang harga yang sama di pasaran sendiri, monitor yang satu ini secara langsung bersaing dengan beberapa brand yang juga udah mulai main di rank itu ya, di spesifikasi yang kurang lebih sama, yaitu contohnya seperti Asus, kemudian ViewSonic, kemudian AOC juga ya. Itu mereka mulai seperti halnya LG di situ menggunakan layar IPS, panel IPS, dan juga refresh rate tinggi ya 144 Hz dan response time 1 millisecond Grade 2G. Jadi cukup banyak pesaingnya sebenarnya dari monitor yang satu ini, dan jadi pilihan buat teman-teman juga cukup banyak ya, nggak cuman monitor yang satu ini dengan spesifikasi seperti ini, jadi cukup banyak pilihan. Oke teman-teman, itulah tadi ya review kita mengenai monitor yang satu ini, yaitu LG 26GN600, sebuah monitor yang cukup menarik dengan spesifikasinya refresh rate tinggi 144 Hz, response time kenceng 1 millisecond, panel IPS, dan juga G-Sync compatible ya. Itu yang beberapa hal menarik dari monitor yang satu ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya, bisa memberi referensi buat teman-teman di rumah yang lagi nyari monitor. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.